Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kepribadian dominan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, mendengar istilah dominan itu pikiran kita atau asosiasi kita itu tentu dengan sesuatu yang menguasai, sesuatu yang hebat gitu Pak Paul. Nah ini kalau bisa kaitkan dengan kepribadian Pak Paul, apakah ini bukan sesuatu yang sangat membahayakan bagi orang lain ataupun dirinya sendiri gitu Pak Paul? Justru yang ingin saya angkat pada diskusi kali ini adalah bahwa dominan itu tuh tidak mesti berkonotasi buruk. Bahwa dominan itu ya hanyalah menunjukkan sebuah kepribadian yang memang ya kuat, tapi nggak harus nantinya kita menyorotinya dari sisi buruknya. Justru nanti kita akan bahas bahwa kepribadian yang dominan ini justru mempunyai dua sisi kekuatan dan sisi kelemahannya. Nah ini yang mesti diwaspadai dan juga nanti ya saya akan memberikan masukan pula bagaimanakah kita dapat hidup dengan orang yang memang berkepribadian dominan. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang dominan, ini kan lebih dahulu kita bicarakan kekuatannya gitu Pak Paul ya. Karena yang lebih menonjol itu untuk orang bisa dominan, itu kan kelebihan-kelebihan atau kekuatan-kekuatan orang itu gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Nah jadi yang pertama adalah kekuatannya dari ciri kepribadian yang dominan ialah adanya sebuah kepribadian yang kuat. Artinya di dalam kepribadian orang yang memang dominan, biasanya terdapat pendirian yang teguh dan kemampuan berpikir yang waras ya, yang sangat rasional. Dengan kata lain, orang dengan kepribadian yang dominan tidak mudah-mudah mengubah pendiriannya hanya karena adanya tekanan dari luar. Jadi sekali dia sudah pikirkan, inilah kira-kira yang dia yakini sebagai hal yang baik atau yang benar, maka orang ini akan cenderung ya bertahan, ya ia mendasari pertimbangannya atas dialog nalar dalam dirinya, sehingga dia tidak terlalu bergantung pada pendapat orang lain. Nah ini kebalikan dari orang yang memang yang lemah, yang tidak bisa ya untuk mengambil keputusan sendiri, dia akan sangat mau bergantung pada penilaian atau pendapat orang lain. Nah kepribadian yang dominan kebalikannya, dia tidak gampang-gampang mengubah pikiran sebab segala sesuatu yang telah dipikirkannya dengan pertimbangan yang rasional akan dia yakini sebagai hal yang baik. Nah ini orang yang memiliki kepribadian dominan ini merupakan hasil suatu pembelajaran atau memang dibawa sejak lahir gitu Pak Paul? Biasanya anak-anak yang memang pada akhirnya akan mengembangkan kepribadian yang dominan sudah mulai menunjukkan sifat-sifat ini sejak kecil Pak Gunawan. Yaitu misalnya memang anak ini tidak gampang disuruh. Jadi kita mesti menyuruhnya berkali-kali sebelum dia melakukan yang kita minta. Dan kadang ya kita mesti menggunakan ancaman lah ya. Kalau dia tidak melakukan kita akan berikan hukuman, baru dia melaksanakannya. Kenapa? Sebab ya dia itu mempunyai pendapatnya sendiri, dia tidak serta-merta menyetujui apa yang kita katakan. Jadi pada umumnya memang kita akan berkata kepribadian ini adalah hasil bawaan dari lahir. Ya, tetapi proses kehidupan itu membuat lebih kuat atau juga bisa melemahkan hal yang dimiliki sejak kecil ini gitu Pak Paul? Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kalau kita orang tua nggak bijaksana ya membesarkan anak yang seperti ini, kita justru tuh bisa benar-benar ya meremukkan kepribadian yang dominan ini karena kita tidak suka. Nah maka kita akan menggunakan misalnya ancaman kekerasan dan menakut-nakutinya sehingga kepribadian yang tadinya harusnya berkembang malahan kuncup, malahan akhirnya runtuh. Nah akhirnya ya tidak bisa digunakan. Tapi sebaliknya juga memang bisa jadi ya dikembangkan secara berlebihan pula Pak Gunawan. Jadi ada orang tua yang terlalu mengagung-agungkan anak yang seperti ini dan memberi dia kebebasan untuk berbuat apa saja sehingga pada akhirnya kecenderungannya bukan hanya kuat tapi justru mendominasi orang lain. Iya, Pak Paul, seperti secara fisik kalau seseorang itu kuat Pak Paul ya, itu bisa berdampak positif, artinya dia bisa mengangkat barang-barang yang berat-berat dan tidak mudah sakit dan sebagainya.
Tapi juga ada sisi negatifnya gitu. Bisa membuat orang lain takut atau bahkan bisa membuat orang lain cedera dan sebagainya. Saya rasa juga dengan kepribadian yang dominan ini, Pak Pol, selain ada sisi positifnya, pasti ada sisi negatifnya gitu, atau kelemahan-kelemahan yang dimiliki dari orang yang sebenarnya kuat secara kepribadian ini. Apakah memang ada kelemahannya, Pak Pol? Ternyata ada, Pak Gunawan. Jadi ya di dalam kepribadian yang kuat itu, ya dia memang akan berdiri teguh ya pada pendiriannya, dan dia akan bergantung penuh pada pertimbangannya sendiri. Dia tidak mudah-mudah memang untuk dipengaruhi oleh pandangan orang yang di luar dirinya. Nah, kecenderungannya adalah dia juga akhirnya tuh susah mendengarkan masukan orang yang diperlukannya. Jadi begitu dia sudah mengambil keputusan, dia menganggap ini benar, ya sukar baginya mempertimbangkan kemungkinan bahwa mungkin saja dia salah. Nah, jadi akhirnya tuh kalau nggak hati-hati, orang dengan kepribadian yang dominan bisa nyeruduk, dan akhirnya tergelincir dan jatuh. Justru dia membuat kesalahan yang fatal. Karena apa? Dia kurang dapat menghargai pendapat orang. Nah, orang-orang yang dengan kepribadian yang dominan cenderungnya hanya akan mau dengar pendapat orang yang dianggapnya di atas dia, yang lebih bijaksana, yang lebih pintar dari dia dan sebagainya. Sedangkan kriteria dia tentang orang yang seperti itu memang kriteria yang agak sempit. Akibatnya dia nggak gampang-gampang menerima pandangan orang lain. Apalagi yang dianggapnya di bawah dia, yang sejajar dengan dia pun sulit dia terima, apalagi yang dianggapnya di bawah dia. Nah, ini menjadi kelemahannya pula. Kekuatannya, dia berpendirian teguh, tidak mudah goyang, tapi kelemahannya menjadi orang yang keras kepala dan akhirnya sukar untuk mendengar pandangan orang lain. Ya, selain keras kepala, Pak Pol, ini memperlihatkan justru kesombongan orang ini. Jadi kesan kita terhadap orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sombong, yang tinggi hati gitu, Pak Pol. Dan memang ya ini salah satu ya konsekuensinya, Pak Gunawan, yaitu karena dia bergantung pada pendapatnya sendiri, cenderung meremehkan pendapat orang lain, dan akhirnya ya bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan itu. Dia menganggap dialah yang paling hebat, dialah yang paling pintar, dan dia nggak perlu pendapat orang lain, dan dia meremehkan orang lain. Nah, ini salah satu memang kelemahan fatalnya orang dengan kepribadian yang dominan. Ya, apakah itu tidak membuat dia kesulitan di dalam bersosialisasi, Pak, berhubungan dengan orang lain? Nah, sudah tentu kalau kita bekerja sama dengan orang seperti ini nggak gampang, Pak Gunawan. Karena apa? Karena dalam kerjasama memang dibutuhkan saling pengertian, negosiasi, saling mengalah, tenggang rasa. Nah, jadi orang-orang seperti ini memang ya kuat menjadi seorang pemimpin, tapi ya kadang-kadang sulit juga hidup dengan dia. Apalagi kalau kita kebetulan adalah suami atau istri dia. Nah, ini lebih berat lagi, Pak Gunawan. Jadi kalau memang ya kita ini kebetulan adalah istri atau suaminya, wah kita sering merasa frustrasi. Sebab berkomunikasi dengannya kadang ya sama dengan berhadapan dengan tembok. Kita ngomong apa, beritahu apa, nah dia udah putuskan apa, ya udah dia nggak bisa lagi tuh pertimbangkan masukan kita. Jadi jalan keluar satu-satunya adalah kita harus berkomunikasi dengannya sejelas dan selogis mungkin. Nah, ini dua kata yang saya mau garis bawahi karena penting sekali. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang memang berkepribadian dominan, kita mesti berkomunikasi dengan jelas. Artinya pendapat kita apa, kita harus nyatakan sejelas mungkin. Dan kalau kita tidak setuju, kita juga harus katakan sejelas mungkin, saya tidak setuju. Sebab orang-orang dengan kepribadian dominan, kalau melihat kita itu kok ragu atau samar dan sebagainya, dia makin merasa dia harus lebih tegas. Karena dia makin merasa dia harus memberikan kejelasan, supaya jangan sampai orang itu nanti tersesat. Jadi kalau kita itu bersikap terlalu samar, ragu-ragu, nggak berani menyatakan pendapat, udah deh, makin kita tergilas oleh dia. Maka kalau kita tidak setuju atau punya pandangan yang lain, kita mesti katakan bahwa saya tidak setuju atau saya mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, boleh tidak saya ungkapkan, sebab saya mau berdialog dengan kamu. Dan saya tadi juga katakan mesti selogis mungkin berbicara dengan dia, bukan hanya jelas, tapi selogis mungkin. Artinya kita harus pandai-pandai mengemukakan alasan atau argumentasi kita
supaya dia pun dapat mempertimbangkannya secara objektif. Jadi kalau dia merasa kita itu tuh nggak logis, ya, alur pikir kita itu tuh nggak berkesinambungan, dasar-dasar argumen kita itu lemah dan sebagainya, ya udah, dia tambah nggak hiraukan. Makanya kita mesti memang bisa mendasari argumen kita dengan alasan-alasan yang logis. Ya. Tetapi untuk berkomunikasi atau berbicara dengan logis dan jelas ini kan bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan, Pak Wal. Dan orang kalau tidak terlalu terikat dengan dia, misalnya bukan bawahannya dan sebagainya, atau istrinya atau apa, kan lebih cenderung untuk melarikan diri saja. Nah, kalau orang ini melarikan diri, lama-lama kan orang yang berkepribadian dominan ini bisa kesulitan cari teman itu, Pak Wal. Dan ini adalah salah satu konsekuensinya, Pak Gunawan. Jadi orang yang berkepribadian dominan terus berkuku, tidak mau bersikuku, tidak mau akhirnya memberikan kesempatan kepada orang untuk berbagi pandang dengan dia, akhirnya cenderung ditinggalkan oleh orang atau didiamkan, dihindarkan. Karena apa? Orang akhirnya akan berkata percuma bicara dengan dia. Dia udah mau apa ya harus terjadi, dan dia nggak mau mempertimbangkan pendapat kami lagi. Jadi sekali lagi kita bisa lihat betapa sayangnya kalau kekuatan yang begitu baik akhirnya itu justru menjadi sebuah kelemahan yang begitu fatal. Pak Paul, seandainya orang seperti ini dengan kepribadian dominan ini toh harus bekerja, harus bermasyarakat, harus melayani dan sebagainya. Kira-kira bidang apa atau di bagian mana dia ini tepat untuk menempatkan diri, Pak Paul? Nah, justru awalnya orang yang memang menyadari lah dirinya seperti ini, dia justru tidak boleh mendapatkan posisi tinggi sebagai pemimpin. Nah, kalau misalnya nih kebetulan nih dia anak seorang pengusaha, papanya mempunyai usaha dan dia itu tinggal masuk saja dan menjadi seorang direksi atau apa. Justru saya akan anjurkan kepada anak ini, meskipun ayahmu bisa memberikan kemudahan, fasilitas kepada kamu menjadi pimpinan, justru sebaiknya jangan kamu terima di awal-awalnya. Sebaiknya kamu harus mendisiplin diri kamu untuk meniti tangga dari bawah, jangan langsung ke atas. Karena orang yang berkepribadian dominan, kalau langsung menempati pucuk pimpinan atau di atas, dia makin tidak sadar dengan kenyataan di lapangan, dengan perasaan orang, dengan pergumulan orang, dengan sudut pandang orang yang lain-lainnya. Karena sebagai pimpinan, memang ya kehendaknya lebih cenderung dituruti. Itulah posisi yang memang memberikan kepada kita keuntungan atau manfaat untuk bisa mengeluarkan pendapat dengan lebih bebas. Tapi justru kan kalau orang ini masih muda, dia perlu pengalaman. Dia perlu bisa mendengarkan orang dengan lebih baik. Jadi sebaiknya apapun yang dia kerjakan, jadi soal, yang penting dia memulai dari bawah, Pak Gunawan. Jadi apapun pekerjaannya, memang bergantung pada kebisaannya atau talentanya. Tapi sebaiknya dia mesti niti dari bawah, ikuti, belajar, rendahkan diri, dengarkan orang, terima perintah-perintah dari orang, sampai jangka waktu yang agak panjang, dan kesempatan terbuka dia bisa menjadi pimpinan, barulah dia naik menjadi pimpinan. Jadi sekali lagi kuncinya justru di dalam diri dia sendiri, kemauan dia untuk mendisiplin diri supaya tidak terlalu dominan gitu, Pak Boleh? Jangan sampai dominannya itu menjadi dominan yang buta, yang tidak ada arahnya, yang tidak ada hikmatnya. Justru kalaupun harus dominan karena memang dia orang yang dominan, ya tidak apa-apa. Tapi hendaklah itu dominan yang memang berhikmat, yang mempunyai kasih dan yang mempunyai juga kerendahan hati sehingga bisa mendengarkan masukan orang. Iya, Pak Paul, mungkin ada sisi yang lain dari kepribadian yang dominan ini, Pak Paul. Sisi yang lain atau kekuatan yang lain adalah orang-orang dengan kepribadian dominan cenderung mempunyai kemauan yang kuat. Nah, kemauan inilah yang mendorongnya terus maju mencapai sasaran, kendati jalan harus mendaki. Nah, kita tahu ada orang-orang yang begitu jalanan mulai mendaki, ya udah dah merotoli berhenti di tengah jalan, nggak mau lagi teruskan. Nah, tapi justru orang-orang dengan kepribadian dominan, waktu harus mengalami gelombang, tantangan hidup dan sebagainya, dia nggak mundur. Dia nggak mudah untuk menyerah. Dia akan jarang terus Nah, itu sebabnya tidak jarang orang dengan kepribadian yang kuat ini cenderung menikmati keberhasilan dalam pekerjaannya. Karena memang orang-orang ini nggak gampang menyerah. Dan seringkali inilah kualitas atau karakteristik yang
dihargai oleh orang atau oleh atasannya. Ya. Kelebihan yang kedua ini dibandingkan yang pertama tadi apa, Pak Paul? Saya kira ya sama lah ya, bahwa kemauan yang kuat ini nih bagaimanapun juga ya memang menunjukkan kepribadian yang kuat itu. Dia itu percaya pada pertimbangannya sendiri, dan bukan hanya percaya, dia akan mempunyai motor untuk menggerakkannya supaya sampai di tujuan. Nah, motor itu adalah kemauannya. Jadi kemampuannya, pendiriannya yang kuat, serta kemauannya yang bertahan di dalam terpaan badai. Nah, itu memang dua hal yang merupakan kombinasi yang penting. Ya, orang-orang seperti ini seringkali menemukan ide-ide yang baru, yang bagus, yang inovatif, yang bisa berguna bagi orang lain, Pak Paul. Betul. Nah, memang ini kekuatannya dia. Nah, apalagi kalau memang didukung dan bisa diberikan tanggapan yang positif dari orang lain. Tapi kadang-kadang juga Pak Gunawan, kalau memang dia nggak dengarkan orang, ada kalanya inilah yang justru menjerumuskan dia dan baik itu perusahaan atau pelayanan yang dipimpinnya masuk ke jurang. Kadang-kadang itu pun terjadi. Gara-gara terlalu bernafsu, mau ini pasti bisa, pertimbangannya udah begitu kuat, dia yakini kemauannya begitu kuat juga, susah dibendung. Nah, akhirnya orang ikut semuanya. Padahalnya dia membawa semua orang ke jurang. Ya. Itu pun terjadi. Ya, jadi sisi lemahnya, ciri yang keduanya apa, Pak? Gini Pak Gunawan, tadi saya singgung bahwa orang dengan kepribadian yang dominan karena kemauannya kuat, nah dia itu cenderung ya mencapai sasarannya, alias ya dia bisa mencicipilah menikmati keberhasilan. Nah, keberhasilan biasanya melahirkan keyakinan diri. Makin sering berhasil, makin yakin diri. Nah, dengan bertambahnya keyakinan diri, bertambah kuat pula lah keinginan untuk mencapai sasaran. Jadi dia merasa dia berhasil kok, ya. Rekam jejaknya menunjukkan dia selalu berhasil. Makin kuat keinginan mencapai sasaran. Inilah kekuatan sekaligus kelemahan pribadi yang dominan. Kenapa? Kemauannya yang kuat menjadikannya sulit untuk mundur dari keinginannya sendiri, yang belum tentu selalu baik dan benar. Jadi dengan kata lain, musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Sebab kalau dirinya sudah mau, dia tidak bisa lagi membendung keinginan itu. Nah, ada kalanya justru ini yang menghancurkan hidupnya. Ya, Pak Paul, kalau kita mempelajari tokoh-tokoh Alkitab, Pak Paul, apakah orang-orang seperti Musa, seperti Paulus, itu juga tergolong orang-orang yang mempunyai kepribadian yang dominan ini, Pak? Saya kira demikian, Pak Gunawan. Mereka itu memang orang-orang yang dominan, ya. Makanya seperti Musa, dia bisa mengembalakan atau memerintah jutaan orang Israel, meskipun 600.000 yang dicatat, itu 600.000 pemuda yang sanggup berperang. Tidak termasuk anak-anak, perempuan, dan orang-orang tua. Jadi kalau dijumlahkan semuanya itu lebih dari 1 juta orang. Mungkin bisa 2 jutaan orang dipimpin oleh Musa dan hidup di padang gurun. Itu bukan hal yang mudah. Jadi kita jelas melihat kepemimpinan yang kuat dari Musa. Ya, Pak Paul, bagaimana kalau kita hidup dengan orang yang punya ciri yang kedua ini tadi, yaitu mempunyai kemauan yang kuat ini, Pak Paul? Wah, ini salah satu hal yang menakutkan ya Pak Gunawan, hidup bersamanya. Ya, kalau dia ini seperti ini, kemauannya kuat sekali. Sebab apa? Ya, kadang-kadang dia itu tuh akan mengeluarkan pendapat atau menunjukkan sebuah keinginan yang, waduh, benar-benar itu ini suatu kemauan yang salah, keinginan yang keliru. Ya, kita merasa takut waktu kita mendengar dia mengatakan sesuatu yang dia ingin lakukan. Takut kenapa? Sebab kita tahu sekali dia mau, sukar baginya untuk menerima penolakan. Jadi kecenderungannya adalah terus mengejar kemauannya sampai dia mendapatkannya. Nah, kalau itu adalah hal yang baik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan, aduh kita lihat ini benar-benar salah, ini benar-benar bisa menghancurkannya. Nah, ini yang memang sangat mengerikan buat kita. Jadi jika itulah yang terjadi, ya saya bisa ya sarankan 2 hal ini. Pertama ya, kita waktu dia bilang mau ini mau itu dan sebagainya, kita tidak memberinya reaksi, tidak setuju seketika itu juga. Jangan. Sebab orang-orang yang dominan itu tuh kalau kita dengan langsung keras berkata tidak setuju atau apa, nah justru dia tambah marah. Dia tambah tidak bisa dibendung lagi. Justru kita harus tegas, tapi bukan dengan
reaksi keras. Tegas itu dalam pengertian kita berkata tidak setuju atau apa, tapi jangan dengan reaksi yang keras. Nah, salah satu cara yang bisa saya sarankan adalah kita mengajukan pertanyaan untuk menimbang informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang diinginkannya itu. Jadi kita tanya dia terus, dia itu kira-kira bisa nggak jawab? Dia ngerti nggak apa konsekuensinya, baik buruknya dari apa yang dia ingin lakukan itu? Nah, pertanyaan haruslah berwujud keingintahuan, ya, bukan upaya untuk memperlihatkan kesalahan atau kekurangannya. Sebab kalau dia merasa kita belum apa-apa tuh udah nanya-nanya sengaja untuk mengerintangi dia, wah dia akan defensif, dia akan nggak suka, dia akan melawan. Jadi memang kita tanya karena kita ingin tahu dia itu tahu nggak semuanya itu, baik buruknya dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah setelah kita dengarkan apa yang dia katakan, minta waktu kepadanya untuk mempertimbangkan keinginannya itu. Nah, di saat yang tenang, kalau kita memang tidak setuju, barulah kita ajukan keberatan kita. Ya, jadi kita kembali meminta dia untuk berpikir ulang apa yang telah dia putuskan itu. Tapi biasanya memang orang-orang dengan kemauan yang keras seperti ini, Pak Pol, justru menyukai tantangan dan berani menghadapi risiko, Pak Pol. Nah, kita yang tidak punya kepribadian yang sama dengan dia, sulit mengikutinya, Pak Pol. Betul, tapi memang ya hidup dengan orang yang seperti ini, ya kadang-kadang kalau memang kita lihat, aduh ini benar-benar ini udah terlalu ya mengerikan, keputusan ini udah sangat-sangat salah. Nah, kita ya memang harus bijaksana, ya. Setelah kita minta dia untuk jelaskan, kita bilang kita akan pertimbangkan, terus kita ajukan keberatan kita, mungkin ya kita ajak dia berdoa dulu. Yuk kita doakan dulu yuk sebelum kamu putuskan. Jadi terus minta waktu dia untuk berdoa. Nah, misalkan deh ya, setelah kita melakukan semua itu, dia tetap pada rencana semula. Nah, kita dapat membiarkannya jika hal itu tidak berdampak luas pada kehidupan keluarga. Tapi, bila akan berdampak luas dan berdampak buruk, nah dengan teguh, kita memang harus berdiri tegas menyatakan ketidaksetujuan kita. Karena sekali lagi, kalau sampai titik akhir, dia masih mau begitu, dan ini sangat-sangat berbahaya, mesti ada orang yang memang harus tegas berkata tidak. Karena sekali lagi dengan orang yang berkepribadian dominan, kalau kita samar atau ragu, ya udah dah, dia akan terus nanti menerobos. Jadi kita pada akhirnya harus memang bisa berdiri tegak dan berkata tidak ya tidak. Ya itu kan berarti kita harus lebih dominan daripada dia yang dominan, Pak. Nah, mungkin kita pada titik itu kita memang harus berani ya melawannya atau tegas kepadanya. Seolah-olah memang kita dominan, tapi ya kita sebetulnya bukan orang yang seperti dia. Besar kemungkinan kita lebih gampang untuk bernegosiasi dan sebagainya. Nah, kalau dia lihat bahwa kita tuh orang yang gak gampang-gampang merintanginya. Dia lihat kok kita itu tuh 9 dari 10 akan mendukung dia. Tapi yang satu ini kita enggak mendukung dia. Nah, harusnya dia itu tuh sadar. Iya ya, pasangan saya ini 9 dari 10 setuju kok. Ikut saya kok. Ini kali kok dia nggak bisa ikut. Nah, mungkin ada yang dia pikirkan yang saya nggak lihat. Mungkin ada yang memang tidak baik yang saya tidak hiraukan sekarang. Jadi mudah-mudahan ya kita itu memang nggak gampang-gampang bilang nggak setuju. Sehingga waktu kita sungguh-sungguh nggak setuju, bobot ketidaksetujuan kita itu menjadi lebih berat atau menjadi lebih besar. Ya, susahnya juga seperti tadi Pak Paul katakan, orang-orang yang dominan ini terlalu percaya pada dirinya sendiri, sehingga ketergantungannya dengan Tuhan bahkan itu sangat kecil sekali, Pak Paul. Dia merasa dia bisa kok. Bahkan dia mungkin merasa bisa memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginannya ini. Makanya ya ini salah satu kepribadian yang bisa menjadi berkat besar, tapi memang juga bisa menjadi ya kemalangan besar. Sebab betul Pak Gunawan, orang-orang ini nih benar-benar tuh kadang-kadang nggak menghiraukan Tuhan. Sejujur-jujurnya tuh orang-orang ini ya nggak begitu peduli lah. Tuhan setuju kayak nggak setuju kayak dia nggak pusing, dia nggak hiraukan. Jadi memang menempatkan diri di atas Tuhan. Maka ya sekali lagi kalau pendengar kita ini kebetulan mengakui ya Anda adalah orang yang seperti ini, Anda harus bisa mengerem ya. Anda harus ingat bahwa nggak boleh sampai tidak menghiraukan Tuhan. Harus tunduk kepada Dia. Nah, kesimpulan apa yang ingin Pak Paul sampaikan dari perbincangan ini, Pak Paul? Kepribadian dominan umumnya melahirkan kepemimpinan yang kuat, ya seperti lokomotif, dia dapat menghela gerbong kereta di belakangnya
untuk mengikuti jejaknya. Dan ya nggak bisa disangkal di belakangnya orang akan merasa aman karena ia mengetahui dengan jelas arah yang ditempuh. Tapi sebaliknya ia pun dapat menarik gerbong kereta masuk ke dalam jurang. Itu sebabnya sebagai pendampingnya, kalau kita istri atau suaminya, kita mesti berfungsi sebagai penolong baginya. Selama dia percaya akan niat baik kita, pada umumnya dia akan bersedia mendengarkan kita. Jadi memang kita mesti menjalin relasi yang baik. Sehingga dia tahu kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan bahwa kita itu hanya mau melihat yang baik terjadi pada dirinya dan keluarga kita. Dan kita nggak gampang-gampang juga berkata tidak kepada ide-idenya. Nah kalau semua kita lakukan, nah waktu dia memang harus mengambil keputusan yang kita tahu sangat salah, ya kita memang harus bersikap tegas. Namun ya terlepas dari bagaimana berkomunikasi dengannya secara efektif, kita harus memperlihatkan kehidupan yang berintegritas agar dia dapat respek kepada kita. Firman Tuhan di Mazmur 18 ayat 24 dan 25 mengingatkan, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Nah jadi hidup benar dan hidup berhikmat adalah kunci untuk hidup bersama orang yang dominan. Ya, justru disitulah Pak Paul. Seringkali ada banyak orang benar tetapi hidupnya tidak berhikmat, atau sebaliknya juga berhikmat tapi tidak benar hidupnya. Nah ini menjadi sesuatu yang kompleks gitu Pak Paul, sehingga masih cukup banyak orang-orang yang dominan yang sebenarnya bisa menggunakan kelebihannya untuk hal-hal yang positif, tetapi justru menjadi hal yang negatif gitu Pak Paul, yang merugikan banyak orang. Betul sekali. Nah kita sebagai pendampingnya harus mengutamakan dan memperlihatkan kehidupan yang baik di hadapan Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga pasangan kita yang dominan itu menaruh respect. Sehingga mudah-mudahanlah meskipun dia kurang berhikmat atau kurang benar dalam sikapnya yang dominan, melihat kita hidup berkenan kepada Tuhan, dia akhirnya ya respect dan akhirnya ya lebih bersedia mendengarkan masukan kita. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kepribadian dominan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan, kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan Anda, dan sampai jumpa pada